Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, kelas MN 20D dengan NIM 220800097. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep investasi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teori portfolio dan analisis investasi. Adapun pengertian investasi menurut Adi Indrawan, investasi merupakan suatu hal yang cukup penting bagi perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan dana cadangannya untuk menanggulangi hal tersebut. Investasi juga dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang berlandaskan keyakinan untuk menanamkan dana dalam jumlah waktu tertentu pada suatu perusahaan atau emiten di masa kini pada waktu tertentu dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Berdasarkan spekulasi dan asumsi individu, investasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan mendorong masyarakat untuk melakukan penghematan pajak. Pengertian investasi menurut Sutojo, investasi adalah usaha menanamkan faktor-faktor produksi langka dalam proyek tertentu, baik yang bersifat baru sama sekali, atau perusahaan proyek atau pabrik yang sudah ada untuk memperoleh manfaat keuangan dan non-keuangan yang layak di kemudian hari. Ada dasar keputusan investasi. Adapun dasar keputusan investasi menurut Tandelilin terdiri dari return. Return adalah alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut dengan return. Yang selanjutnya ada risk. Korelasi langsung antara pengembalian dengan risiko, yaitu semakin tinggi pengembalian, semakin tinggi risiko. Oleh karena itu, investor harus menjaga tingkat risiko dengan pengembalian yang seimbang. Selanjutnya ada the time factor. Jangka waktu adalah hal penting dari definisi investasi. Investor dapat menanamkan modalnya pada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang selanjutnya ada proses investasi. Proses investasi adalah suatu rangkaian aktivitas yang menghasilkan di dalam pembelian aset nyata atau surat berharga. Proses investasi berkisar tentang keputusan-keputusan investasi yang berhubungan untuk memaksimumkan kekayaan. Selanjutnya ada tujuan dari investasi. Tujuan dari investasi itu sendiri yaitu meliputi yang pertama, terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut. Yang kedua ada terciptanya profit yang maksimum atas keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga, terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. Dan yang terakhir adalah turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah dalam proses investasi. Yang pertama, pengetahuan tentang pengembalian dan risiko investasi. Dan yang kedua, mengetahui sikap investor terhadap risiko. Yang ketiga, pengetahuan dari setiap tipe surat berharga atau aset yang tersedia untuk investasi, termasuk pengembalian yang diharapkan dan risiko yang berhubungan dengan tipe atau aset atau surat berharga tersebut. Lalu selanjutnya, memilih beberapa surat berharga atau aset yang dapat memberi suatu pengembalian dan risiko yang dapat diterima berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dari investor tertentu. Dan yang terakhir, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Dalam investasi terdapat risiko investasi. Ada 10 risiko investasi, yaitu yang pertama, risiko tingkat bunga. Yang kedua, risiko daya beli karena inflasi. Yang ketiga, risiko pasar. Yang keempat, risiko manajemen. Yang kelima, risiko kegagalan. Yang keenam, risiko likuiditas. Yang ketujuh, risiko penarikan. Yang kedelapan, risiko konversi. Yang kesembilan, risiko politik. Dan yang kesepuluh, risiko industri. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.